biasa. Saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya dalam setiap pujian dan penyembahan Tuhan ada kekuatan baru bagi setiap kami. Haleluya, we worship you Lord. Yes you are God, yes you are Lord. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan sebabku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Katakan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat melakukan perkara yang luar biasa bersama-Mu. Yang Kau berikan Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Katakan bersama-sama, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kami ada bersama-Mu Tuhan. Hidup yang kupilih membuat kami lebih, membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, melihat sekeliling kami, lihat sekelilingku, dan menyatakan bahwa Engkau luar biasa. Kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu Tuhan, ku dapat melakukan perkara yang luar biasa. Yang Engkau janjikan Yesus, Kau sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kau sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kekuatan kami. Hallelujah, let's we worship you Lord. Kami mau katakan saat ini, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Mari kita katakan, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Katakan Yesus, yang tak pernah tinggalkan di sisiku, selalu bersama dengan kita. Sumber kuatku. Sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Katakan, sahabatku berada di sisiku, bersahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. We worship you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk fokus kepada Engkau saat ini. We worship you Lord in this morning God, because you are worthy to be praised, because you are worthy. We worship you. Hallelujah, hallelujah.
you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher. Let our King lead. Let our King be lifted high. Oh, Hosanna. Oh,
who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. Kami percaya bahwa Engkau ajaib Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau penuh kuasa ya Allah. We trust in you, Lord. Yes, we trust in you. Yes, we trust in you. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost. You have broken every chain. Come on, just sing. Jesus Christ, my living hope. Let's declare right now. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Come on, declare right now. Keep your heart singing. Praise the one who set me free. Hallelujah. Hallelujah. That has brought His grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. You are my living hope, Jesus Christ, my living hope. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini, pagi hari ini, masuki minggu kedua, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya hamba-Mu berdoa secara khusus, Engkau urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman yang ditabur biar merupakan isi hati-Mu yang akan Kau sampaikan bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini menyaksikan melalui YouTube. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang-orang yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat Engkau. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Tentunya semua baik. Amin. Nah, hari ini adalah minggu kedua di bulan Mei. Bulan Mei tentunya sudah disampaikan oleh gembala senior kita bahwa topik kita sepanjang bulan Mei adalah worship. Dan hari ini khususnya saya mengambil tema The True Worshipper. Penyembah-penyembah sejati. Dan tentunya saya tidak perlu menjelaskan lagi apa worship itu, apa penyembahan itu. Dan sudah, kalau saudara yang belum ikut ibadah minggu lalu, saudara bisa masuk ke YouTube-nya dan menyaksikan ibadah minggu lalu yang disampaikan oleh gembala senior kita. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai, seperti biasa saya ajak semua membaca satu firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup saya dan pegangan kita semua. Yaitu ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Saya mulai. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Amin. Jadi hari ini apapun firman yang kita dapat, itu tujuannya adalah untuk mengajar kita. Untuk kita dikasih tahu kita salahnya di mana. Untuk kita mau merubah kelakuan kita kalau kita memang bersalah. Sehingga kita menjadi penyembah-penyembah yang benar seperti topik pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik penyembahan, ini ada beberapa quotation yang bagus sekali yang saya dapat. Ini A.W. Tozer ini adalah penulis buku ya. Dia katakan begini, we are here to be worshiper first.
and workers only second. Jadi bukan berarti bekerja tidak baik. Tentunya di dalam bekerja kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kita harus melakukan segala sesuatu yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Sedangkan Rick Warren yang kita semua tahu mengatakan bahwa setiap bagian pelayanan gereja adalah tindakan penyembahan. Dan kita tahu minggu lalu disampaikan penyembahan itu adalah sacrifice, pengorbanan. Jadi ada sesuatu yang harus kita korbankan untuk menyembah. Nah, saya akan masuk dulu ke topik purpose of creation. Jadi tujuan dari satu ciptaan. Kita tahu pencipta kita adalah Tuhan Allah kita yang luar biasa sekali. Kita diciptakan di dunia. Untuk apa kita diciptakan? Nah, itu kita harus tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu satu mobile phone diciptakan itu tujuannya adalah untuk apa? Apakah untuk fashion, untuk gaya? Enggak juga. Mobile phone itu diciptakan untuk connect satu orang ke orang lain. Bahkan waktu BlackBerry pertama kali keluar, begitu banyak orang semua beli BlackBerry, saya ingat banget. Teman saya pakai BlackBerry, tapi dia nge-join menggunakan BlackBerry-nya, tapi dia hanya untuk SMS. Saya tanya, ini BlackBerry dikeluarkan kan untuk BBM namanya waktu itu. Mungkin yang muda-muda nggak tahu ya. BlackBerry, kenapa kamu nggak langganan BlackBerry? Oh mahal lagi, biaya lagi. Ya ngapain kamu beli BlackBerry? Beli aja handphone Nokia hanya untuk telepon atau SMS. Nah, jadi banyak orang yang menyimpang dari tujuan penciptaan. Nah, karena saat-saat ini relevan ya, kita lagi bermain sepeda. Ini ada satu rim namanya wheel set ya, di dalam road bike itu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada potongan-potongan yang gelombang-gelombang gitu. Ini diciptakan tidak mudah, makan waktu 2 tahun untuk menciptakan ini dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Kita tahu kalau di dalam road bike itu perlu ringan pasti. Kedua, kalau di dalam road bike itu melawan angin ya. Kalau kita perhatikan itu pembalap-pembalap yang internasional sampai semua bulunya dicukur. Bulu kakinya dicukur habis karena menghambat angin katanya. Nah, rim set ini diciptakan tujuannya untuk speed tambah cepat, potong anginnya baik dan bagus. Dan si pencipta ini berusaha sampai 2 tahun mencari sampai ini jadi. Tujuannya untuk apa? Ya tentunya untuk menang ya di dalam perlombaan. Nah, saudara tahu akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan Filippo Ganna, itu pembalap time trial ya. Dia mencapai nomor 1 masuk dengan menggunakan rim set yang tadi. Dan bahkan yang keduanya pun itu namanya Rohan Dennis menggunakan rim set yang sama. Kalau Bapak Ibu nanti Google, yang ketiga dan keempat sama menggunakan rim set itu. Kira-kira penciptanya senang atau tidak ketika dia melihat ini? Kita tahu pasti dia senang dong. Waduh, gue berhasil, itu mencapai tujuan yang saya mau, bisa mencapai juara, ya kan? Nah, demikian dengan hidup kita, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Kita tahu Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penyembah-penyembah. Dan kita tahu Tuhan tidak bisa melakukan satu hal, hanya satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan, menyembah dirinya sendiri. Dan oleh karena itu kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah. Hari ini kita kupas sedikit penyembah yang benar itu yang bagaimana. Bapak Ibu, kalau dikatakan tujuan Tuhan ciptakan kita untuk menjadi orang yang berhasil, terlalu cetek menurut saya. Atau kita menjadi orang yang terkenal, atau menjadi tokoh yang terkenal. Kalau memang tujuannya untuk seperti itu, menurut saya Tuhan gagal. Karena berapa banyak orang yang berhasil dan menjadi tokoh terkenal. Berapa banyak orang yang bisa jadi presiden. Berarti yang lain gimana? Berarti gagal, saudara. Tetapi tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kita lihat di firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 23. Kita tahu firman ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ketika Yesus haus dan dia meminta perempuan Samaria untuk minum, ambil dari sumur. Tetapi kan perempuan Samaria itu bilang, kok kamu orang Yahudi mau bergaul sama saya, ya kan? Akhirnya singkat cerita Tuhan bilang, kalau kamu minum air hidup, kamu akan tidak haus lagi. Nah perempuan itu bingung, loh kamu gayung nggak punya, alat ambil air tidak punya, mau kasih air hidup dari mana? Bukankah orang Yahudi itu memiliki tempat-tempat penyembahan, tempat-tempat sembayang, tempat-tempat pemuja, ibadah sendiri, bukan di tempat seperti ini. Maka keluarlah firman ini, Tuhan mengatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba.
sudah tiba, saudara. Ini bisa diaplikasikan untuk hidup kita juga. Hari-hari ini kita udah nggak bisa main-main. Kita harus mengambil tindakan menjadi penyembah-penyembah benar. Karena apa? Tujuan kita adalah untuk menyenangkan Sang Pencipta kita. Kita lihat seperti tadi, Rimset, velak ya istilahnya. Penciptanya itu sedang banget kalau sampai bisa sesuai dengan tujuan yang dicapai seperti itu. Nah, dikatakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sebab Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Nah, kita akan kupas sedikit di Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama, yang Bapak Ibu, saudara yang di rumah, kita keluarkan suara kita baca sama-sama supaya masuk ke dalam mindset kita, supaya kita ngerti bagaimana kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang sejati tersebut. Oke, kita mulai baca 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, dinamis. Bukannya persembahan yang kalau datang ke gereja kita sujud, mungkin ada yang tersungkur, mungkin kita mengeluarkan air mata, pujian, penyembahan. Itu bukan jelek, baik. Tetapi dikatakan di sini persembahan yang hidup, dinamis. Nah, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan ibadahmu yang sejati. Nanti kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, yang kedua dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu mendapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perfectly, sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang hari ini menyaksikan ibadah ini adalah manusia yang sempurna, yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa, tidak melakukan kesalahan dalam hidupnya, tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kita semua manusia-manusia berdosa. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui darahnya, pengorbanannya. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita mau menjadi penyembah-penyembah yang benar supaya Tuhan disenangkan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Penyembahan kita. Spiritual itu rohani, penyembahan. Roh kita menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya cuma mau bahas 3 aja. Mengingatkan kita 3 hal aja dalam hidup kita. Yang pertama adalah bangun hubungan intim dengan Tuhan supaya kita mengenal lebih dekat lagi. Jadi kita bangun hubungan intim dengan Tuhan bukan untuk kita minta diberkati, bukan untuk kita dijaga kesehatan kita, bukan supaya hidup kita semuanya aman-aman saja, bukan kita diluputkan dari segala macam bahaya. Itu memang baik, tetapi kita intim dengan Tuhan supaya kita mengenal lebih lagi dan kita tahu apa rancangannya untuk hidup kita. Saudara, saya percaya tanpa mengenal kita, saya katakan mungkin agak ekstrim, ya bullshit gitu. Kalau kita nggak mengenal apa yang Tuhan mau sama kita, kita selalu mengatakan, aku mau mengikuti Engkau Tuhan. Apa yang kita ikuti? Oleh karena itu, kita harus bangun hubungan intim kepada Tuhan lebih lagi. Tentunya kalau kita tahu di dalam Alkitab ada satu tokoh, Daud ya. Lagi-lagi kita pakai ilustrasi Daud. Daud itu manusia berdosa. Beberapa kali dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau kita lihat di dalam kisah Daud itu, ketika dia menyembah Tuhan, dia all out Bapak Ibu sekalian. All out. Bahkan dia nari-nari, orang bilang ini raja kayak orang gila ya katanya, nggak tahu malu ya segala macam. Dia nggak peduli, karena saya mau menyembah Tuhan saya. Nah, di dalam kehidupan kita,
Apakah kita malu kalau kita sedang di satu komunitas, kita harus mengambil satu keputusan yang berbeda dari semua orang? Harusnya kita enggak. Kalau memang itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Memang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, worship itu adalah sacrifice, pengorbanan. Kalau sampai kita ditendang dari komunitas, so what gitu loh. Demi kita menegakkan kebenaran kita. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus, kita tahu kisah Daud itu begitu fenomenal ya. Tetapi ada satu sisi kisah seseorang tokoh juga, yaitu anaknya Daud, ya kan, Salomo. Dimulai dengan begitu baik, dengan begitu bagus. Dia tanya sama Tuhan, "You mau minta apa aja aku kasih." Dia cuma bilang, "Aku gak minta kekayaan Tuhan. Aku gak minta kedudukan. Hanya satu yang aku minta, hikmat, wisdom, pikiran untuk memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana." Wow, Tuhan pasti bilang, "Wow, ini orang luar biasa sekali." Mungkin Tuhan tersenyum di atas sana, luar biasa sekali. Tapi kita tahu dalam perjalanannya, Tuhan sudah bilang, jangan menikahi kaum seberang. Karena nanti ujung-ujungnya kamu akan ke bawah, menyembah berhala. Tetapi yang dilakukan bukan tanggung-tanggung lagi, bukan cuma menikah. Ratusan istrinya, kebanyakan dari seberang. Dan kita tahu kisah ceritanya ya, bahwa kematian Raja Salomo sangat menyedihkan. Kesuksesannya berdasarkan sudut pandang Tuhan terjadi bukan karena orang memiliki hikmat saja, melainkan bagaimana ia hidup berhikmat di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali saya mengatakan takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Hari-hari ini kalau kita hanya takut karena COVID-19, tetapi kita menghalalkan segala cara. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahkan sering kita lihat di TV ada ya, itu apa, sertifikat untuk bebas COVID itu bisa diperjualbelikan. Apakah kita ikut untuk membeli, katanya udahlah demi supaya cepat lah bisnis, supaya udahlah repot lah mesti cap gitu. Jangan Bapak Ibu sekalian, jangan. Tuhan sedih melihat itu. Tujuan Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. The true worshiper. Bangun hubungan kita sama Tuhan lebih dalam lagi sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau. Saudara, ketika hubungan kita semakin intim dengan Tuhan, tingkat kepercayaan iman kita semakin tinggi. Betul Bapak Ibu sekalian? Sama dengan istilahnya kalau Anda ini yang muda-muda membangun hubungan dengan pasangan untuk mencari pasangan hidup. Apakah dalam 1 bulan Anda sudah tahu semua langsung saya mau married, saya cinta mati sama dia? Enggak begitu. Bangun hubungan. Lama-lama kita mengenal, oh dia kebaikannya di sini, oh orangnya penuh pengertian, oh orangnya keras tapi dia punya prinsip yang baik, yang benar. Oh kita bangun hubungan. Nah dalam hal ini kita bangun hubungan sama Tuhan sampai kapan? Sampai maut mengambil kita. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita boleh melakukan sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu menjadi penyembah yang sejati, penyembah yang benar. Nah, poin yang pertama tadi adalah apa saudara? Poin yang pertama adalah bangun hubungan intim dengan Tuhan. Sekali lagi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan ya melalui baca firman. Saya tidak pernah miss 1 hari pun baca firman. Tidak pernah sejak saya menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Dan setiap bacaan firman itu ya yang menguatkan saya untuk berjalan. Amin Bapak Ibu. Nah, poin yang kedua. Berubah semakin benar di mata Tuhan. Itu ada di Roma 12 ayat yang kedua ya. Dikatakan gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dengan kata lain, kita tidak bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar tanpa kita mau berubah. Berubah dari mana? Melepaskan dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dibilang berubah di dalam dunia bisnis, perubahan sangat
drastis sekali. Kita tahu sekarang dia masuk ke dunia digital, sudah mulai online, digitalisasi. Tetapi di dalam dunia kesehatan juga sama, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pikir-pikir tahun 2019 Desember, kita pergi ke mall, kita makan di restoran. Kalau kita masuk ke dalam restoran atau kita ke mall pakai masker, semua orang akan melihat kita. Semua orang aneh banget. Ada apa? Apa dia punya penyakit menular atau apa? Tetapi hari ini kalau kita keluar tanpa pakai masker, semua orang akan melihat kita. Bahkan banyak yang menghujat kita. Kamu yang benar aja, ya kan? Jangan begitu, jangan begini. Bahkan mungkin juga bisa ditangkap oleh polisi. Jadi perubahan itu selalu terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita sebagai anak Tuhan, kita lahir baru sudah 30 tahun, bahkan ada yang baru 20 tahun, mungkin baru ada yang 10 tahun. Tapi sama, kalau kita biasa berbohong ya kita bohong aja, kebiasaannya membohong gitu loh. Udah istilahnya sudah latah aja gitu loh. Nah Bapak Ibu sekalian, saya punya kebiasaan bangun jam 4 pagi. Kadang-kadang 3.30, kadang-kadang jam 4. Mau saya tidur jam 10 malam, mau saya tidur jam 9 malam, mau saya tidur jam 11 malam, mau saya tidur jam 12 malam. Jam 3.30, jam 4 itu pasti bangun. Dan saya nggak bisa tidur lagi. Tentunya yang pertama ya udah saya baca renungan. Tetapi saya nggak perlu alarm lagi. Kok bisa begitu sih? Karena udah menjadi kebiasaan, habit. Nah, kalau kita yang bilang sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kebiasaan untuk kebenaran, melakukan kebenaran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita harus berani melangkah untuk berubah menjadi seperti tujuan Tuhan menciptakan kita. Yaitu menjadi penjemaah-penjemaah yang benar Bapak Ibu sekalian. Nah, perubahan bukan hal yang diingini, tetapi hidup harus berubah menuju semakin baik. Kita tahulah semua ini sangat umum. Kalau kita mau lebih baik ya kita harus berubah. Nah, saya kesaksian sedikit. Kira-kira 31 tahun yang lalu, ya, saya tuh perokok berat Bapak Ibu. Perokok berat saya 2 bungkus satu hari. Yang satu filter yang import dengan mereknya depannya M ya, saya nggak boleh sebut. Yang satu lagi rokok kretek yang cukup baik lah, dengan J depannya ya. Nah itu saya isep 2 bungkus satu hari Bapak Ibu. Bahkan ketika saya di Australia saya masih isep rokok yang memang mahal sekali harus dibeli. Tetapi saya pikir-pikir kalau saya bangun pagi, napas mulai sesak ya kan. Dan satu hari saya ketemu dengan seorang wanita yang saya bilang, saya perkatakan di depan teman-teman saya, kalau saya jadi sama dia saya akan buang semua rokok saya. Yang benar teman saya bilang. Mana bisa saya bilang. Ya kalau saya bisa dapat, karena bagi saya mission yang almost impossible untuk mendapatkan dia. Dan hari ini beliau menjadi mantan pacar saya. Oleh karena itu saya buang rokok-rokok tersebut. Mudah tidak? Saya ngerti susah. Bapak Ibu sekalian yang masih di rumah merokok, coba dengar. Memang tidak ditulis di Alkitab, tetapi ketika you beli rokok, di boxnya aja dikasih gambar yang dibolongin paru-parunya, yang kanker di mulut, yang menyebabkan kematian. Tapi kita tetap isap. Nah, kalau kita jujur, mungkin Tuhan di atas agak sedikit kecewa ya. Saya menciptakan tidak sesuai dengan tujuan saya, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan Tuhan nggak mau kalau kita tuh merusak tubuh kita juga. Jadi saya nggak percaya ada dokter yang membilang rokok itu adalah vitamin. Jadi jangan dengerin kalau ada yang ngomong seperti itu. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah tapi saya juga berubah dan hidup saya makin baik. Hari ini saya masih cukup sehat, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Karena kita mulai berubah, pola makan saya rubah. Yang dulu makannya, kalau saya duduk di meja belum makan yang namanya daging A, daging B. Ini saya belum makan nasi doang saya bilang saya belum makan. Harus ada daging-daging tertentu. Hari ini saya udah mulai kurangin semua. Tapi saya tentunya dengan dijaga ya, dengan polanya. Proteinnya cukup, sayurnya cukup, karbohidratnya cukup. Nah itu yang membuat kita sebetulnya sudah melakukan penyembahan yang benar Bapak Ibu. Karena Tuhan menghendaki kita semua sehat. Tuhan menghendaki kita semua berguna. Tuhan menghendaki kita semua untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Masih ingat yang pernah saya sampaikan bahwa the effective way to gospel orang, cara yang paling efektif untuk memberitakan kabar baik ke orang, melalui gaya hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita hanya ngomong bilang, kerajaan sorga udah dekat loh, bertobatlah. Satu sisi kita suka bohong sama orang, berantem sama orang, ya kan, merasa paling pintar. Jangan kalau kita sudah ngerti semua Alkitab, kita udah baca Alkitab,
100 kali bolak-balik. Jadi kalau ada firman kita debat, kita berantem, bahkan kita putus hubungan gara-gara memperdebatkan firman Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan mau kita melakukan gaya hidup yang menjadi kebiasaan hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita mau bertindak sesuatu kita harus pikirnya panjang. Sebelum kita berpikir apakah ini memuliakan Tuhan, apakah ini memuliakan saya. Sekali lagi memang pasti ada pengorbanan yang harus kita beri. Karena memang worship is sacrifice. Di kisah Abraham, pertama kali ditulis di Alkitab itu adalah worship sacrifice, pengorbanan. Kita masuk poin ketiga. Bangun kebiasaan bertindak dengan benar di mata Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bangun kebiasaan yang bertindak dengan benar dengan Tuhan. Sekali lagi yang tadi saya katakan, ini ada satu kisah, tahu ya ini ya. Ini bukan foto sebenarnya sih, ini bintang filmnya di Hacksaw Ridge ya. Itu film tentang Desmond Doss. Desmond Doss itu adalah salah seorang wajib militer dan dia harus pergi perang. Tetapi dia bilang begini, while everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. Perang itu kan kita harus bunuh orang Bapak Ibu sekalian. Kita harus bawa senjata. Mana ada perang kita bawa bendera putih, itu bukan perang, berarti nyerah untuk maju ke depan. Dia bilang, saya nggak mau bawa senjata karena tidak sesuai dengan, dia bilang di sini, I don't know how I'm going to live with myself if I don't stay true to what I believe. Saya nggak tahu, saya harus hidup kalau saya tidak melakukan apa yang saya percayakan. Bahwa Tuhan itu adalah kasih, tidak boleh membunuh. Wah, konflik dia. Singkat cerita dia ditangkap kan, karena nggak mau pegang senjata. Mana ada tentara nggak pegang senjata. Tapi pertolongan Tuhan itu luar biasa. Sehingga keluarlah satu peraturan baru bahwa perang itu tidak harus bawa senjata. Dan dia menjadi tenaga medis. Tetapi ketika dia jadi tenaga medis, dia adalah orang yang berani menolong prajurit yang sudah terluka di lapangan. Bahkan tim tentaranya aja udah bilang, udah mati semua, nggak ada gunanya. Tapi dia balik ke sana dengan meresikokan nyawanya. Karena dia memegang prinsip bahwa kebenaran itu adalah harus kasih, harus menolong orang. Dan dia pergi ke sana, singkat cerita dia bisa menyelamatkan 75-100 orang di perang Okinawa. Wow, ini ada filmnya ya, Hacksaw Ridge, itu boleh tonton. Saya nggak tampilkan wajah aslinya, ini bintang filmnya sih. Bapak Ibu sekalian, dia melakukan itu, apakah ada harga yang dibayar? Iya, banyak Bapak Ibu. Dia terkena ranjau, masuk 17 paku, kalau nggak salah, ke dalam tubuhnya. Tapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan dia kena sniper, pernah ditembak juga. Dan yang lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu tahu, yang ditolong bukan hanya tentara grup dia, tetapi tentara Jepang ditolong oleh dia. Diselamatkan juga oleh dia. Singkat cerita dia mendapat Medal of Honor. Di dunia itu ada Medal of Honor. Satu medal kehormatan tertinggi. Sebagai tentara yang nggak pegang senjata, Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena dia udah memiliki habit melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia tidak mau melenceng-melenceng. Dia bilang, kalau saya, Tuhan bilang kasih, kalau dibilang kalau ditampar pipi kiri saya kasih pipi kanan saya. Jadi jangan cuma itu, firman doang, nanti kalau udah kejadian di lapangan, lu sikat gua sikat lu, kan begitu kebanyakan. Tapi di sini nggak ada, amin. Di sini nggak ada yang ketahuan, nggak ya, di sini nggak ada, amin. Nah, dikatakan, while everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. Ini luar biasa sekali ya. Ketika orang perang itu untuk membunuh orang, tetapi saya menyelamatkan orang. Dan dia mendapat Medal of Honor. Saudara, ada satu firman di Mazmur Daud ya, di Mazmur 145 ayat 18, saya tidak taruh di PowerPoint saya. Saya bacakan aja, Mazmur 145 ayat 18, ini bagus sekali. Jadikan pegangan kita. Dikatakan gini, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Belum titik, ada koma. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, apakah kita setia sama Tuhan? Apakah kita pegang prinsip-prinsip kerajaan surga di dalam mengambil segala keputusan? Sekali lagi,
Selalu ada harga yang harus dibayar untuk mengikuti Tuhan. Saya kesaksian sedikit, tahun lalu kami harus tutup satu perusahaan di mana karyawannya cukup banyak di dalam situ. Dan karyawannya sudah lama semua, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ya kan? Waktu mau tutup itu, yang bergejolak di saya bukan masalah tutup perusahaannya. Bagaimana dengan karyawan-karyawan kami? Saya sempat sedih, bukan sedih ya, saya sempat menangis, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita harus kasih kompensasi kepada mereka? Dan saya konsultasi ke beberapa teman saya mengatakan bahwa San, ini posisi COVID, you don't have to follow all the rules. Lu nggak usah ikuti semua itu Departemen Tenaga Kerja punya peraturan. Karena kalau you ikutin itu besar sekali. Ada yang 18 bulan gaji, ada yang 15 bulan gaji, sedangkan perusahaan sudah nggak beroperasi, nggak menghasilkan uang, sudah berbulan-bulan. Dana kas tidak ada. Saya berdoa, istri saya berdoa, kita putuskan bahwa kita kasih full. Kita kasih full. Nggak mudah sih memang, satu sisi kita bergumul dengan keuangan, satu sisi, tapi Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa diberikan satu dana yang untuk memberi mereka semua full dengan fasilitasnya. Hari-hari ini saya bahagia sekali dan mereka, ada yang bisa udah usaha sendiri dengan hasil tersebut. Dan itulah, kalau kita mau jadi penyembah-penyembah benar, kalau kita mau jadi sesuai dengan kita diciptakan oleh Tuhan, kita harus berangkat dengan bayar harga Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayar harga. Karena memang penyembahan itu tidak murah ya. Tetapi ketika kita bayar harga, Tuhan mengasihi anak-anaknya yang setia loh. Seperti tadi di dalam Mazmur 145 ayat 18 dikatakan, saya bacakan sekali lagi ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. 2 kali dikatakan loh. Pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Hari-hari ini kesetiaan dengan rumah tangga aja sudah banyak yang morat-marit ya, apalagi setia sama Tuhan yang tidak kelihatan ya. Tapi di sini nggak ada. Saya percaya firman pagi ini menguatkan kita bahwa kita harus tetap setia, menjadi penyembah-penyembah yang benar di mata Tuhan, bukan benar di mata manusia. Kesimpulan hari ini, bangun hubungan intim dengan Tuhan supaya kita mengenal lebih dekat lagi. Supaya kita mengerti lebih lagi, lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Berubah semakin benar di mata Tuhan. Tentunya seperti saya sampaikan, tidak satupun kita di sini yang perfect ya. Kita harus berubah terus setiap hari. Dengan pengorbanan-pengorbanan yang harus kita korbankan. Bangun kebiasaan bertindak dengan benar di mata Tuhan. Ketika hidup kita dipakai sesuai dengan tujuan diciptakan, maka pencipta memperhatikan kita lebih lagi. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita hidup dipakai sesuai dengan tujuan diciptakan, Tuhan ciptakan kita sebagai penyembah-penyembah benar, maka Tuhan memperhatikan kita. Tidak pernah kita akan bisa jatuh sampai tergeletak seperti firman yang Tuhan katakan. Amin. Mari kita tunduk berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah kami menjadi the true worshiper, menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimanapun kami berada, kami berdoa, Roh Kudus kuatkan kami untuk terus berjalan, untuk melakukan semua kebenaran sesuai dengan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap firman ini menjadi rema yang permanen bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan SLCC News. Shalom SLCC, senang sekali bisa bertemu lagi dalam ibadah online SLCC. Kita baru saja mendengarkan khotbah dari Pastor Hasan Kurnia. Saya yakin dan percaya itu menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Berikut saya akan menyampaikan SLCC News. Dikdikper tanggal 18 Mei ditiadakan dan akan diadakan kembali tanggal 1 Juni 2021. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 13 Mei pukul 8 pagi di YouTube channel SLCC. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di dalam House on the Move tanggal 21 Mei pukul 19.30. Pastikan saudara hadir. Berikut kita akan sama-sama menyaksikan informasi tambahan di layar berikut ini.
Mari jemaat kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu atas hidup kami dan bangsa kami. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, Presiden Bapak Joko Widodo dan Wapres serta semua menteri. Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana dalam memimpin bangsa Indonesia. Indonesia tetap bisa melewati masa-masa yang tidak mudah dan melewati berbagai tantangan dengan baik. Kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di Indonesia, para hamba Tuhan dimanapun berada, Tuhan sertai dan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat, mengalami keintiman dengan Tuhan, bertumbuh dalam kerohanian, dan berbuah dalam perbuatan baik. Berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Bagi yang sedang sakit, Tuhan juga memulihkan. Kami berdoa bagi lead pastor kami, Pastor Soleman Irwan dan Pastor Teti, associate pastor, host leaders, dan semua leaders di SLCC. Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan dalam mengembalakan SLCC. Kami juga berdoa untuk semua yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kiranya mengalami resilience in worship. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian SLCC News hari ini. Happy Sunday and God bless you. Bapak Ibu sekalian yang di rumah yang menyaksikan tayangan ini, boleh saya undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Ibadah sudah selesai, silakan saat teduh masing-masing di rumah. Praise the one who set me free.